supaya saudara bisa mengenali akan Allahmu secara keseluruhannya. Itu di dalam perjanjian lama. Nah, sebetulnya itu perjalanan saudara dan saya dari pembebasan dosa kepada masuk ke dalam Kanaan Yerusalem baru. Itu. Sebab saudara, pengalamannya itu sebetulnya sama jeleknya, sama kotornya, sama degilnya, sama pemberontaknya. Saudara, kalau lihat bangsa Israel, itu tidak ada yang Tuhan berkata, kamu tuh loh tegar tengkuk, keras hati. No, itu cocok buat kita, saudara. Karena apa? Kita itu tegar tengkuk, kelihatannya halus, tapi jadi tidak bisa diubah, harus berubah, sangkali diri. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, saudara perhatikan bahwa bangsa Israel itu dia dikeluarkan dari Mesir karena apa? Karena perbudakan, penderitaan, jeritan mereka. Kalau saudara perhatikan, jeritan mereka sampai kepada Bapa di surga. Tetapi perhatikan, ada satu kunci yang saudara harus selalu tanam dalam hati dan pikiran. Kalau engkau baca itu, apa? Semuanya direncanakan Tuhan. Semuanya direncanakan oleh Tuhan. Sebab sebelum bangsa Israel di dalam Mesir dianiaya 400 tahun, Tuhan sudah ngomong sama Abraham, keturunanmu nanti di Mesir di sana bertambah-tambah banyak, tapi dianiaya berapa tahun? 400 tahun. Jadinya berapa? 430 tahun. Mundur atau maju? Kenapa mundur? Hah? Nah ini, kenapa kok mundur? Saya tanya, loh Tuhan kok mundur? Penderitaannya bangsa Israel. Ada ayatnya berkata, karena kejahatan orang Kanaan belum cukup. Aneh toh? Jadi untuk diambil tanah Kanaan, orang bangsa 5 bangsa itu lima bangsa yang punya tanah Kanaan itu untuk dirampas, untuk ditumpas semuanya, kejahatannya harus maksimal ukurannya Tuhan. Kalau belum, ya belum. Di situ saudara kenal wataknya Tuhan apa? Keadilan Allah yang luar biasa. Jadi saudara perhatikan, Allah merencanakan segala sesuatu, Allah mengasihi saudara dan saya, tetapi Dia adil. Perhatikan. Jadi jangan lalu gini, Tuhan, saudara tuh kerap oleh orang Kristen, Tuhan tuh kan kasih, Tuhan tuh sayang, sehingga akhirnya kalau saudara itu diajar sedikit sudah kecewa. Tapi kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara mesem saja. Kenapa? Biarin, mau diatur-atur semua. Contohnya apa, saudara? Salah satu keadilan Allah. Yuk kita buka saja, nanti tidak saudara bingung, ini ada ayatnya. Jadi nanti kalau saudara tahu, bagi saudara nanti ya bisa tanya-tanya. Di dalam Keluaran, pasal yang keempat, ayat 23 dan 24, saudara perhatikan. Ada ayat yang aneh dan saudara mesti belajar. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kata Tuhan kepada Musa, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Musa disuruh memberitahu Firaun begitu. Ayat 24 perhatikan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Aneh enggak? Hah? Tuhan nyuruh Musa menghadap Firaun, suruh membebaskan bangsa Israel. Lalu firman diberikan
kamu nanti ngomong begini, membuat mujizat begini. Tapi lucunya, Musa ini sudah nurut, sudah pergi ke Mesir, ninggalkan Midian. Alkitab berkata, di tengah jalan, di tempat bermalam, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Aneh enggak? Matanya Tuhan itu aneh enggak? Disuruh, tapi di tengah jalan mau dibunuh. Itu keadilan Allah. Perhatikan. Maka dari situ kita nanti menggali. Galinya apa? Lu kenapa? Mau suruh sendiri kok? Mau bunuh bagaimana sih? Kalau mau bunuh mati, kan nanti rencanamu gagal. Ya, Tuhan tidak pernah gagal. Dia berkuasa. Tapi kenapa? Sebabnya begini, Musa itu lupa firman Tuhan, nyunatanai. Lupa dia. Karena dia tidak di tanah Israel, tidak ada yang ngingetin. Karena pelarian, dia lupa kalau harus anaknya itu disunat. Lupa, saudara. Dan Allah itu kudus, Allah itu adil. Maka pada waktu Allah bertemu dengan Musa, Allah melihat dosa, kelalaian Musa. Kalau dia mau dipakai, harus disempurnakan. Tapi jangan lalu berkata begini, lah aku mau dipakai, jadi mesti sempurna dulu. Tidak. Sambil berjalan, sambil disempurnakan. Contohnya kayak Musa. Musa tidak disempurnakan dulu. Sambil berjalan pergi ke Mesir, disempurnakan. Segala kelemahan, kelalaiannya diingatkan. Tapi karena Tuhan adil, dosa mesti dihukum. Lalai kamu. Tuhan mau membunuh Musa. Tapi Tuhan itu uniknya di sini loh. Makanya ada Tuhan Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ini loh saudara, ini luar biasanya orang Kristen. Kenapa? Karena pada waktu dia menyatakan keadilannya, Roh Al Kudus diam-diam ngomong sama Sipora, sama istrinya. Kenapa tidak ngomong sama Musa? Sebab Musa yang mau dibunuh, mesti ada penolong yang lain. Ngomong sama Sipora. Loh, ayat 24 bilang gini. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau penganten darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa penganten darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Loh, kalau Musa saja lupa, mengapa Sipora bisa tahu kalau ini gara-gara lupa nyunat? Sipora bukan orang Israel, orang Midian, tidak ngerti apa-apa. Tapi kenapa kok bisa dia tidak ngomong apa-apa, Musa ya tidak ngomong apa-apa, langsung Sipora ngambil pisau, anaknya disunat. Loh, kok aneh? Itu Tuhan yang ngomong, yang memerintahkan kepada Sipora untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara kerap kali tanya sama saya, bagaimana sih Pak taunya Tuhan bicara? Betul lah? Nah, iya dah. Lalu saudara kalau tanya gini, bagaimana Pak caranya Tuhan bicara? Pikiran saudara belum itu sudah ada konsep. Kalau orang ngomong mesti bersuara. Jadi kalau kamu tanya gitu, kamu sudah punya konsep, pasang telinga. Mau denger Tuhan ngomong. Salah. Makanya saya bilang, pelajari Alkitab. Tuhan ngomong, tidak usah harus bersuara. Yang penting kan hasilnya toh. Apa suaranya? Hasilnya. Nah, ada satu perkara rahasia yang saudara harus tanam. Apa? Di mana antara Tuhan punya kehendak, dia mau melaksanakan, dan kita yang menjadi pelaku,
Ayat Lukas 17 bilang apa? Ada waktunya kamu ingin melihat salah satu hari kerajaan Allah datang, tapi kamu tidak bakal bisa melihatnya. Artinya apa? Saudara tidak usah perlu lihat dengan mata jasmani maupun rohani, tapi saudara ngerti melakukan. Selesai. Ada satu perkara di mana cara Tuhan Roh Kudus berkarya seperti itu. Jadi jangan batasi. Jadi Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong kepada Sipora, itu udah ngomong gini, cepat-cepat mengambil batu, cepat-cepat potong. Enggak. Dia tidak tahu apa-apa, tapi taunya kok sepertinya ada yang dorong. Saudara pernah ngalami kayak gitu enggak? Nah, itu Roh Kudus. Rasanya ada didorong, suruh melakukan sesuatu. Itu Roh Kudus cara ngomong. Makanya Sipora tidak ragu-ragu. Kalau Sipora dikasih tahu dulu, ambil pisau, potong kemaluan anakmu, sunat, Sipora pasti mikir 1000 kali, tidak jadi jalan. Kenapa? Saudara tahu, kawinnya Musa itu umur 40. Terus Tuhan ngutus Musa itu umur 80. Jadi sudah kawin 40 tahun. Anaknya umur berapa? Paling telat lah. Anaknya paling enggak umur 15. Iya toh? Itu sudah telat. 25 tahun enggak punya anak loh. Padahal Alkitab ngomong kawin langsung punya anak. Berarti kira-kira kan sudah 20-30. Lah kalau ibunya dikasih tahu cepet sunat anakmu, enggak mikir. Orang tidur, anaknya laki-laki tidur, langsung dibuka celananya. Apa enggak? Mama ini mencelat enggak mama? Ngerti? Saudara kalau baca itu mesti dibayangke. Oh iya. Anaknya paling enggak umur 20, saudara. Lah dipelorotke katoke kok diem aja. Loh. Apa? Nak, kamu mau disunat? Oh iya, kok enak. Tidur. Kok bisa? Loh, ndak Tuhan itu suka humor. Tahu-tahu sudah selesai, anaknya, lu kok darah semua? Lah ini apa-apa? Baru diceritain. Lucu toh? Makanya kalau kamu belajar firman Tuhan tuh menyenangkan, saudara. Banyak perkara mujizat terjadi, luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, justru karena ini berhenti, Tuhannya tidak jadi mati, membunuh Musa. Karena apa? Sudah dilakukan kelalaiannya, itu sudah dibayar. Jadi saudara tidak usah takut dan khawatir. Saudara selalu bilang apa? Aku tidak bisa. Loh, selalu ngomongnya gitu dah. Alasannya aku tidak bisa. Loh, yang bilang kamu bisa siapa? Kalau kamu bilang bisa, tidak bisa, itu sombong. Karena kamu ngukur dirimu lebih dari Tuhan. Memang saudara tidak bisa. Saya jadi begini juga tidak bisa. Kok bisa jadi? Karyanya Roh Kudus, bukan saya. Saya cuma nurut. Suruh ngelakuin ini? Ya. Ngelakuin itu? Ya. Mau jadi apa? Setelah jadi, baru dia tahu. Wah, Tuhan luar biasa. Coba tadi tidak tak sunat anakku. Mati Musa. Loh. Rencananya Tuhan gagal. Loh. Istri, sebetulnya yang pegang peranan siapa? Musa ini bakal mati kalau tidak Sipuranya nurut Tuhan, menolong. Kamu ingat enggak? Kamu ini penolong, ingat enggak? Jadi sebetulnya pinter mana toh? Ibu-ibu sama bapak? Nah, ya ngerti yo, pinter kamu. Ibu-ibu itu sebetulnya lebih pinter, perempuan itu lebih pinter. Cuma kadang-kadang keblinger. Karena sudah tahu dia lebih pinter, jadi keminter. Jadi bapaknya diperintah salah.
bapaknya tetap raja. Biarpun bodoh. Loh, benar. Coba tanya pengalamannya Linda itu sama Bernard. Nanti dipakai Tuhan Linda terus dadah cacing Bernard. Untung nanti tidak tanya Pak Bernard, Pak Linda. Ini dialami adik saya Nani kayak Linda dipakai Tuhan, kenabian segala macam. Pak Yusufnya hilang namanya di luar persekutuan, bikin gedung, bikin apa, Bu Nani, sampai pemerintahan Bu Nani. Satu saat anak muda suruh ngambil drum sama Bu Nani, ambil drum di rumah. Dia bilang apa? Pak, mau ketemu Pak Nani, Pak. Yang nerima Pak Yusuf. Dia bilang, siapa? Pak Nani. Tidak ada Pak Nani, yang ada Pak Yusuf. Loh Pak, katanya Bu Nani suruh ngambil menghadap Bapak di sini ngambil drum. Tidak ada. Pulang orang. Bu, tidak ada Pak Nani. Loh, ya tidak ada Pak Nani. Kamu cari Pak Nani. Pak Yusuf. Loh, kenapa Pak? Loh, Nani itu namaku, Yusuf itu suamiku. Yang ada siapa? Pak Yusuf. Ya itu Bapak. Saking terkenal jadi jangan saudara. Jadi bagaimanapun juga tetap suami itu raja, kepala. Anggap saja, tapi jangan ngomongnya gini, kamu tuh suami tapi bodoh. Jangan. Cuma saudara ngerti, aku memang dibuat penolong supaya menolong kamu, tapi tetap aku tunduk di bawah kamu. Tapi seperti yang tadi kita telah dengar, bahwa Sipora telah melakukan semuanya itu karena Tuhan. Jadi saudara jangan melihat apa yang saudara pandang dan rasakan sementara ini. Umpamanya saudara berkata, suamiku tidak mau diajak berdoa bersama, suamiku tidak mau begini, anakku, tidak masalah. Tidak masalah, karena Tuhan tidak melihat yang menjadi bebanmu, saudara yang dilihat. Kalau Tuhan melihat status Musa, orang yang diangkat oleh Tuhan begitu luar biasa, tetap membutuhkan Sipora, istrinya. Maka dari itu saudara, kita jangan terpancing oleh situasi dan kondisi, tetapi kita pandangan kita tetap kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh yang merencanakan segala-galanya. Makanya kita kerap kali jangan kan Tuhan sudah tahu toh ya. Kenapa kok dibiarkan aku begini menderita? Katanya kasih. Nah ini loh saudara. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita belum mengenal akan Dia yang benar-benar. Saya dulu juga begitu. Yang dinamakan kasih itu pikirnya yang enak-enak. Pendidikan itu perlu saudara. Pemrosesan itu perlu. Nah, kita lihat salah satu yang di dalam ayat ini, kita lihat bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan, tetapi dan kita harus mengenal ya. Pada waktu Musa ini disuruh Tuhan ke bangsa Israel, ke Firaun. Nah, dan dia mengatakan kepada orang Israel bahwa aku diutus Tuhan, lalu dia mengadakan mujizat-mujizat. Bangsa Israel percaya bahwa bangsa Israel nanti dikeluarkan dari Mesir dengan kekuatan tangan Tuhan yang teracung. Nah, pikirannya bangsa Israel kan mestinya gampang, ya toh? Wong Tuhan yang maha kuasa, mujizat sudah dilihatkan. Nah, apa terjadi saudara? Justru Musa menghadap Firaun, justru Firaun mendatangkan penderitaan luar biasa. Lalu Firaun mengatakan, mulai sekarang jerami tidak dikasih, tapi jatah batu bata tetap.
Wah, bangsa Israel dipukulin, dihajar sama orang-orang Mesir. Sehingga mandor-mandor orang Israel pergi menghadap Firaun, berkata, yang salah itu pegawai Bapak. Tapi kenapa kalian salahkan? Firaun malah bilang, pemalas kamu, karena minta pergi ke padang belantara untuk mempersembahkan korban. Lalu mereka dikatakan begitu, mereka keluar bertemu dengan Musa. Lalu mereka berkata, Musa, gara-gara kamu memberi pisau belati kepada Firaun untuk membunuh kami. Nah, saudara perhatikan, mengapa Tuhan tindakannya begitu? Pada waktu itu Musa belum begitu mengenal Tuhan. Makanya Musa juga ngomong sama Tuhan, mengapa aku engkau utus? Justru aku menghadap Firaun, jadinya malah sengsara. Bangsa Israel tambah sengsara. Nah, makanya kita harus punya konsep ini. Orang yang bisa mengatakan yang penting itu nurut, itu sudah kenal, saudara. Kalau belum kenal itu tidak gampang. Protes, tidak bisa tenang, tidak bisa santai, tidak bisa. Mesti berontak, mesti ngomel. Sebabnya kita masih punya apa? Konsep sendiri. Makanya kita ini punya roh di dalam hati, pikiran, jiwa di dalam pikiran, daging yang kelihatan. Nah, roh ini harus besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar melalui pertumbuhan ini menguasai pikiran, pikiran menguasai daging. Nah, ini yang susah, saudara. Ini prosesnya ini paling sulit. Sebabnya apa? Daging ini yang tidak kuat, lihat tiap hari. Saya selalu kalau menasihati orang bilang apa? Ya Pak Yusa sih tidak ngalami. Loh, saya bilang, apa yang tidak ngalami? Coba cerita, saya bilang. Apa saja kamu? Saya ngalami. Sebabnya apa? Sebab saya waktu dipanggil Tuhan, saya hamba Tuhan yang paling banyak komplain sama Tuhan. Saya berkata, saya mau ngalami seluruh isi Alkitab. Tuhan bilang apa? Alami. Ngalami semua, saudara. Proses habis-habisan. Makan dari hari ke hari setahun. Tidak tanggung-tanggung. Kalau saya mengatakan makan dari hari ke hari itu, hari ini habis, besok setahun, saudara. Yang namanya abonemen koran tidak bisa. Dokter tapi tidak bisa abonemen koran. Praktek dikasih Tuhan itu pas. Butuh hari ini, dapat hari ini. Tidak dikasih lebih. Setahun. Setelah setahun lulus, baru Tuhan bilang, lulus kamu. Sekarang mulai bisa beli pakaian. Loh, setahun lagi. Lulus, baru Tuhan bilang sekarang bisa berlebihan rekreasi. Setahun lagi. Tiap tahun saya dididik Tuhan. Saudara, jadi jangan lihat sekarang. Sekarang saya sudah istirahat, sudah nuai. Enak saya, rileks. Tidak pernah namanya bergumul. Tidak pernah gumulin saya. Tidak. Kenapa? Firman Tuhan sudah ada di dalam saya di dalam Yesus, segala sesuatu bilang, Tuhan maumu apa? Penak tak? Maunya Tuhan pasti itu baik, biarpun tidak enak. Jadi jangan kira maunya Tuhan itu enak buat kamu. Tidak enak buat daging dan buat pikiran. Tapi sebetulnya semuanya itu enak. Kenapa? Mati sekalipun enak enggak? Mati sekalipun enak enggak? Enak. Kenapa enak? Kalau Tuhan menghendaki bangkit kok, betul? Saya pernah mengalami mati kok. Makanya saya bisa cerita orang mati. Mati. Saya lihat mati des. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Kalau nanti kamu mati tak ceritani ya.
Jadi nanti nek mati ingat, oh iki persis. Kalau orang mati ya saudara, glek berhenti napasnya, itu nanti saudara keluar jiwa sama roh. Tapi bentukmu sama. Dengan sekarang model saya itu sama. Keluar sendiri gitu di pinggir ranjang, lihat tubuh saya sendiri. Saya bilang, loh kok sama ya? Loh, saya keluar. Saya lihat, oh mati. Yusak mati. Saya bisa ngomong gitu. Oh Yusak mati. Langsung saya bilang, Tuhan aku pulang. Langit terbuka. Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Gedenya seberapa? Sama. Nah bisa masuk ini. Sama saudara, bedanya ya segitu. Wah tahtanya luar biasa. Saya bilang, Tuhan pulang. Tuhannya cuma gini. Duduk. Mesem. Loh orang mati kok dimesemin loh. Enak toh? Jadi tidak ada masalah buat Tuhan itu. Kamu jangan pulang dulu. Belum waktunya. Tugasmu belum selesai. Jantungku berhenti karena saya memang sudah kepingin pulang. Jadi saya tidak pakai alasan ini enggak. Saya bilang, jantungku berhenti itu alasan supaya boleh. Jantungku berhenti. Tuhan bilang, tidak masalah loh. Jantung berhenti kok tidak masalah. Mesem deh, tidak masalah. Tidak apa-apa loh. Kalau saudara itu sudah ngalami kayak saya begitu, ada takut enggak? Ada khawatir enggak? Ada masalah ketawa enggak? Ketawa. Makanya saya itu mesem terus, ketawa terus, masa bodoh saya bilang. Saya tadi ini sudah di pesawat loh saudara, sama istri saya. Pesawat sudah start. Blek, mati seluruh mesin, seluruh sound systemnya, seluruh lampunya, berebet mati. Udah mau berangkat, mati. Istri saya bilang, yang sembahyang, santai aja. Loh, kamu ini nanti ditunggu jam 9. Ada Linda. Tuhan sudah ngatur semuanya. Kalau saya tidak boleh ngomong, tidak ngomong, santai. Betul? Tuhan yang ngatur enggak? Iya, tidak usah pusing. Tapi karena istri saya itu pelayan meja, jadi yo sembahyang. Ayo sembahyang bareng. Nah, saya nurut. Iya, sembahyanglah. Seberapa jam nyala lagi, terbang. Udah, enggak takut, enggak. Mati untung kok, pusing amat. Semua sudah direncanain dia ya toh. Nah, dia ya enggak takut. Kenapa? Aku baik kamu, dek pulang kan sama-sama. Dia nakal ini. Dia sebabnya apa? Enggak mau ditinggal saya. Pokoknya janjian loh ya. Saya dulu atau barengan. Nakal. Nah, saudara, maka dari itu saudara itu tidak boleh khawatir. Tidak ada masalah saudara. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan.